Halo, kembali lagi di channel Tamtam Boys. Channelnya membahas parabola gadget, game, dan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rio. Di depan saya kali ini ada harddisk sedikit ya, yang mana nanti akan saya review salah satu dari harddisk ini. Ada yang palsu dan nanti ada yang original atau asli. Nah, tujuan review kali ini ialah kita bisa tahu nanti sama-sama apa sih perbedaan dari harddisk fake atau palsu dengan harddisk original dan asli. Nanti apa saja yang dibahas ya, ini ciri-ciri harddisk palsu dan ciri-ciri harddisk original itu apa saja. Sebelum sama-sama kita mengetahuinya, jangan lupa untuk terus pantau video ini dan jangan di skip ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Tamtam Boys. Oke, check it out. Pertama-tama saya akan menceritakan kenapa kok Tamtam Boys ini sekarang mereview harddisk yang sebelumnya belum pernah kami lakukan ya. Alasan pertama yaitu kami Tamtam Boys itu selain konten kreator, kami juga berjualan di marketplace ya. Ini berjualan set-top box, receiver parabola, CCTV IP cam dan lain sebagainya. Selain berjualan produk, kami juga melayani jasa pemasangan CCTV. Alasan kedua ya, ini bulan Mei kemarin ada suatu kasus, yakni pelanggan kami itu hendak melakukan backup rekaman dari DVR CCTV, namun selalu gagal. Kemudian pelanggan tersebut meminta bantuan kami untuk mengecek di mana masalahnya. Setelah kami cek, ternyata ada masalah di harddisk. Karena kami curiga bahwa harddisk tersebut itu rusak. Namun kata pelanggan, harddisk tersebut masih baru, yakni baru dibeli. Nah, di sini kami belum sadar jika harddisk tersebut itu fake atau palsu. Karena saat itu kami menghimbau ke pelanggan untuk melakukan klaim garansi ke penjual atau distributor karena asumsi kami harddisk tersebut baru dan bergaransi. Setelah beberapa saat kami dihubungi oleh pelanggan dan memberitahukan bahwa tidak bisa melakukan klaim garansi. Dan pelanggan tersebut memberikan link pembeliannya. Di sini baru kami cek bahwa harddisk tersebut ternyata palsu atau fake. Nah, dari dua alasan tersebut di atas, kami berharap dengan review ini tidak ada lagi pembeli yang tertipu dengan harddisk palsu yang nanti ujung-ujungnya dirugikan oleh penjual atau toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Perlu diketahui bahwa kami membeli harddisk ini di salah satu marketplace, yakni marketplace Orange ya, karena kami cari di toko hijau belum menemukan sampai saat ini ya. Untuk menemukan harddisk ini itu cukup mudah, karena klik saja di kolom pencarian harddisk. Toko-toko yang menjual harddisk palsu ini akan berada di urutan teratas, karena toko-toko tersebut memasang ads kalau nggak salah ya. Saat kami cari di toko hijau itu kesulitan, kemungkinan besar itu di take down oleh pihak marketplace, jadi tidak bisa mengupload harddisk yang terindikasi fake atau palsu. Nah, di sini saya tunjukkan invoice pembeliannya, bahwa di toko ini menjual beberapa produk selain harddisk, ada micro SD, ada flash disk, dan juga harddisk itu tersendiri. Bahwa harddisk 2TB ini saya beli seharga 190 ribuan dengan embel-embel original dan bergaransi. Perlu diketahui juga di deskripsi produk itu sudah jelas tertulis bahwa format yang bisa didukung itu hanya exFAT. Jadi tidak bisa mendukung format selain itu, yaitu seperti NTFS yang pada umumnya dipakai oleh suatu harddisk. Ini suatu hal yang agak aneh ya. Dan perlu diketahui juga, kalau kita cek di kolom review, ini kebanyakan reviewnya itu tidak menampilkan bahwa
harddisk itu dicek. Kebanyakan reviewnya yang ditampilkan di Shopee itu saat unboxing atau saat barang datang, dan itu kebanyakan bintang 5 semua. Tapi kalau kita cek di review bintang 1 atau bintang 2 itu kebanyakan kita temukan bahwa harddisk itu harddisk fake. Nah, oke, lanjut. Di sini langsung saja kita akan membahas ciri dari harddisk fake atau palsu dibandingkan dengan harddisk original. Kami di sini akan membagi menjadi 5 ciri ya. Pertama itu kemasan, kedua itu fisik dari harddisknya, kemudian kita lakukan pengecekan di web resmi, lalu kita lakukan pengecekan produk, dan ketiga yaitu kita bongkar isinya. Oke, di sini untuk pembanding saya ada harddisk original Seagate, yaitu sama-sama dari Seagate. Ini tipenya juga sama, yaitu Seagate Expansion, dan kapasitasnya 2 tera. Namun perlu diketahui ini harddisk ini saya beli di tahun 2020 yang lalu. Saat itu saya membelinya seharga 1,2 juta ya. Ini original. Nah, di samping kiri ini yaitu harddisk fake atau palsu yang barusan saya beli di toko marketplace si Orange. Nah, yang sebelah kanan ini yang original, yang biasanya ini saya buat untuk backup data. Nah, di sini kita bisa bandingkan langsung. Di bagian kemasan ini bisa kita lihat ya secara kasat mata, ada hal paling menonjol itu ada tidaknya stiker hologram. Di sini kalau di original itu ada stiker hologram, ada 2, yaitu pertama stiker distributor resmi dan stiker MFI, atau kalau nggak salah singkatan dari Made for Indonesia. Di lain sisi, di kemasan harddisk fake atau palsu itu tidak ada stiker MFI atau dari distributor resmi. Namun untuk catatan, perlu diketahui bahwa stiker ini bukan patokan mutlak, karena stiker-stiker model gini itu banyak dijual di online marketplace juga, jadi banyak stiker palsunya. Tetapi untuk membedakan antara stiker palsu dan asli itu juga bisa dilakukan, nanti mungkin saya bahas di lain kesempatan ya. Dengan tidak adanya stiker hologram di kemasan harddisk palsu atau fake ini, yaitu stiker dari distributor dan MFI, maka perlu dicurigai bahwa harddisk yang dibeli ini itu fake atau palsu. Di perbandingan kemasan berikutnya adalah dari sisi warna kemasan. Di sini kalau kita lihat sesama, warna kemasan harddisk palsu itu orange-nya agak cerah. Kalau dibandingkan dengan kemasan yang original, orange-nya itu agak gelap. Di kemasan harddisk palsu atau fake, di bagian bawah ini tidak ada stiker segel bertuliskan Seagate, hanya ada di bagian atas saja. Kalau di harddisk original ada stiker segel Seagate di bagian atas dan bawah. Lalu beralih ke bagian stiker serial number di bagian bawah dus ini. Di sini kita bisa lihat stiker dari kemasan harddisk palsu, tulisannya agak buram ya. Jadi berbeda dengan stiker dari harddisk original yang terlihat jelas tulisannya dan sangat tajam, tidak ada bleber-bleber tintanya. Di bagian stiker ini kita bisa menemukan informasi tentang serial number, kode produksi, asal negara pembuat, dan lain sebagainya. Di kemasan harddisk palsu atau fake, produksinya ini kalau kita cek berasal dari Cina, tapi untuk harddisk original ini berasal dari Thailand. Memang setahu saya pabrik pembuat harddisk ada di Thailand untuk wilayah Asia Tenggara. Lalu untuk serial number di sini bisa difungsikan untuk mengecek aktif tidaknya atau lama tidaknya masa garansi dari pabrik atau distributor, yaitu waktu kita cek di web resminya. Serial number ini yang perlu dicatat, karena serial number ini bisa diakses atau dilihat dari luar, jadi kemasan bisa dilihat di kemasan terbuka ya. Ini karena serial number ini terbuka, bisa dilihat di luar, maka kemungkinan
serial number ini valid, namun serial number ini diambil dari harddisk original yang lain. Serial number dari harddisk original dicomot lalu ditempelkan ke harddisk fake atau palsu. Waktu kita cek di web itu pasti akan terdeteksi. Jadi serial number ini juga tidak jadi patokan, jadi harus dicek lagi waktu di web resminya. Lanjut di bagian kertas petunjuk, ini bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang original ini bahannya kertasnya tipis tetapi kertasnya mengkilap. Nah, berbeda dengan harddisk yang fake atau palsu, yang kertasnya ini agak tebal bahannya tetapi tidak mengkilap. Setelah perbandingan kemasan, kita lanjut di perbandingan fisik harddisknya ya. Kita tahap di sebelah kiri ini harddisk palsu atau fake dan sebelah kanan ini harddisk original. Pertama kita cek di bagian stiker dari harddisk palsu dan original. Di sini stikernya ini berisikan serial number dan lain-lain. Nah, kalau secara kasat mata stiker dari harddisk palsu dan original ini sedikit berbeda. Kalau harddisk asli warnanya lebih gelap, namun harddisk palsu warnanya lebih terang. Lalu kalau kita teliti pemasangan stiker dari harddisk palsu dan original ini, terlihat bahwa pemasangan stiker dari harddisk palsu itu kurang rapi. Stikernya itu sedikit keluar dari batas saat penempelannya ini, berbeda dengan pemasangan stiker dari harddisk original yang terlihat lebih rapi. Jika kita cek kesesuaian antara stiker di kemasan dan di fisik harddisk ini, antara harddisk palsu dan harddisk original ini sama atau kata lain tembus ya. Jadi sama persis antara kemasan dan fisik dari harddisknya. Untuk berat dari kedua harddisk ini mohon maaf masih belum ada timbangan ya. Jadi kalau kita pegang ya, ini feelnya itu harddisk original ini sedikit lebih berat dibanding kalau kita memegang harddisk palsu atau fake. Di bagian tulisan emboss di fisik harddisk ini, harddisk original ini terlihat kalau di kamera ya, tulisannya lebih tajam, lebih jelas, dan ini ukirannya sigitnya ini agak dalam, jadi terlihat lebih jelas dibandingkan dengan harddisk palsu atau fake. Tulisannya ini kurang jelas karena ukirannya ini tidak sedalam dari harddisk original. Oke, lanjut di port USB. Ini di bagian atas ini harddisk original, di bagian bawah ini harddisk fake. Nah, ini bisa kita bandingkan bahwa harddisk original ini port USB-nya lebih rapi ya, jadi lebih pas dengan lubang-lubangnya dibandingkan dengan harddisk fake atau palsu. Ini antara port USB dengan lubangnya itu tidak rapi, jadi antara lubang USB dengan casingnya ini tidak rapi ya, masih ada rongga-rongga di celah-celah casing port USB tersebut. Kalau kita perhatikan seksama, port USB dari harddisk original ini sedikit lebih ke kanan, tidak terlalu ke tengah, tetapi sebaliknya di harddisk fake atau palsu port USB nya sedikit ke kiri atau port USB nya agak ke tengah. Kalau kita lakukan pengecekan ya dari casing harddisk ini, kalau kita raba secara fisik, tekstur dari harddisk original ini sedikit lebih lembut, jadi halus meskipun ada pola-pola segitiga di bagian casing ini, tapi kalau diraba ini agak lembut, berbeda dengan harddisk fake atau palsu yang sedikit lebih kasar. Jadi build quality-nya ini jelas berbeda. Lanjut di bagian di indikator, ini ada lampu indikator. Ini kalau kita perhatikan ya, jadi bagian harddisk fake ini kalau kita perhatikan seperti tidak ada lampu indikator, jadi terlihat tembus ke dalam harddisknya. Berbeda dengan harddisk original, di situ lampu indikatornya terlihat, di situ kelihatan ada lampu indikator. Terus kalau kita perhatikan di sisi-sisi samping harddisk, di sini harddisk palsu itu kurang rapi, jadi masih ada rongga-rongga
sambungan di sebagian sisi-sisinya, berbeda dengan harddisk original yang di sini sangat rapat, hampir tidak terlihat sambungan antar casingnya ini. Jadi ini juga terlihat bahwa build quality dari harddisk original ini sangat bagus, berbeda dengan harddisk fake ini ya. Setelah melakukan pengecekan secara fisik dan kemasan, lanjut kita lakukan pengecekan di web resmi. Di sini karena ini merek Seagate, saya akan melakukan pengecekan di web resmi Seagate. Caranya cukup mudah, ketik aja di Mbah Google ya, Seagate waranti atau garansi Seagate gitu aja, nanti akan muncul web resminya. Nah, di sini di web resmi ini akan muncul serial number dan asal negara. Biasanya secara default itu nanti akan otomatis memilih negara Indonesia. Nah, di sini kita akan diminta menginputkan serial numbernya. Pertama, kita akan cek harddisk fake-nya dulu ya. Serial numbernya di sini harddisk fake-nya NAARZ-GPA. Kita lakukan pengecekan di web resminya. Di sini terlihat bahwa serial numbernya ini valid, terdeteksi di web Seagate. Namun kalau kita cek di bagian warantinya atau garansinya, itu garansinya hanya valid sampai 20 Agustus 2023. Ini sangat aneh menurut saya, karena harddisk ini baru saya beli bulan Juni 2023, namun garansinya hanya berlaku cuma 2 bulan. Padahal kalau kita tahu bahwa garansi dari Seagate itu secara resmi itu 3 tahun, jadi harusnya itu sampai 2026. Namun ini hanya sampai 20 Agustus 2023. Nah, kalau kita bandingkan, kita input harddisk original ya. Di sini harddisk original itu serial numbernya NAA-S4-S8D. Di sini serial numbernya juga terdeteksi di web resmi. Lalu garansinya kalau kita cek expired tanggal 6 Juni 2023. Nah, untuk original ini seperti di awal itu saya beli tahun 2020. Jadi karena garansi dari Seagate itu 3 tahun, sehingga wajar bahwa sudah habis 2023 ya, jadi hitungannya pas ya, jadi sudah expired, ini wajar. Yang menjadi hal aneh adalah dari harddisk fake atau palsu ini garansinya sampai 2026. Nah, dari hasil pengecekan ini kita dapat informasi bahwa harddisk fake atau palsu ini menggunakan serial number dari harddisk original yang dicomot dan ditempelkan ke fisik dan kemasan dari harddisk palsu, sehingga saat diinput di web resmi serial numbernya ini terdeteksi di web resminya. Namun serial number tersebut jadi tidak valid karena tidak ada kecocokan antara masa garansinya. Jika garansi resmi harusnya sampai 2026, maka harddisk fake ini hanya sampai Agustus 2023. Maka dari itu pengecekan ini sangat diperlukan. Namun jangan hanya mengecek valid tidaknya serial number itu terdeteksi di web resmi, namun juga cek juga masa garansi dari serial number itu apakah masih valid atau sesuai dengan saat kita beli atau tidak. Selanjutnya, untuk pengecekan keaslian dari harddisk, di sini kita biasanya langsung mencobanya ya di komputer. Yang pertama kita tes harddisk original dulu, nanti setelahnya akan kita tes harddisk yang fake. Di sini saya biasanya menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard. Ini aplikasi gratis ya, bisa di-download di Mbah Google. Untuk pertama kali harddisk biasanya tidak terdeteksi di komputer karena hal ini mungkin belum dilakukan format atau draft letternya belum ditemukan. Nah, saat kita membuka Minitool Partition Wizard, di sini terlihat harddisknya terbaca dengan nama Seagate Expansion Drive. Pertama, untuk melakukan pengetesan, saya biasanya melakukan delete partition, lalu
Harddisk tersebut saya partisi menjadi 2 sama besar, atau terserah kita lakukan sesuka kita. Intinya kita partisi menjadi 2 atau 3. Di sini saya melakukan partisi menjadi 2. Lalu setelah saya partisi, saya memformat harddisk tersebut menjadi format NTFS. Nah, format ini memang biasa saya gunakan untuk harddisk, tetapi bisa juga kita lakukan format dengan format lain, misalnya FAT32 atau exFAT. Setelah kita partisi dan kita format, maka kalau kita buka file explorer akan muncul 2 drive yang baru ya, ukurannya sesuai saat kita membuat partisi. Perlu diketahui, jika kita melakukan eject harddisk atau akan mencabut harddisk di tampilan Windows, itu di bagian pojok kanan bawah itu pasti akan muncul nama drive-nya. Di sini karena ini harddisk original yaitu Seagate Expansion, di sini maka muncul namanya itu expansion. Yang saya tahu itu sesuai dengan nama harddisk atau flash disk yang kita beli. Nah, karena ini Seagate Expansion, maka namanya itu Seagate Expansion. Lanjut kita lakukan uji coba copy data ke harddisk baru. Di sini bisa 2 cara ya, cara manual atau pakai aplikasi. Biasanya aplikasinya itu ada ya, kalau di Google ada cara copy. Kalau di sini saya menggunakan cara manual. Di sini saya melakukan copy file. Yang saya copy di sini file berukuran 16 GB yang akan saya copy ke harddisk. Dalam proses copy ini nanti kita bisa cek ya lama tidaknya proses copy data, lalu speed copy-nya berapa, dan hasil dari copy data tersebut gimana. Pada harddisk original ini speed rata-ratanya itu bisa sampai 20 MB per second, dengan asumsi file yang saya copy ini itu file game ya. Jadi ini juga tergantung juga dari port USB yang kita pakai nanti, kabelnya, lalu jenis filenya, itu bisa berbeda hasilnya nanti. Nah, setelah selesai melakukan tes copy data, saya biasanya melakukan partisi dan format ulang pada harddisk. Jika harddisk tersebut normal, pada tahap ini tidak ada masalah, jadi akan kembali pada semula. Jadi di sini karena ini harddisk 2 TB, maka kapasitas yang terbaca itu 1,8 TB, bukan 2 TB. Hal ini normal ya. Karena apa? Karena ada perbedaan pembacaan byte dan bit pada sistem Windows dan harddisk. Jadi jangan diributkan kalau ini itu palsu atau fake dari ukuran pembacaan di Windows. Kita lakukan pengetesan di harddisk fake atau palsu. Saat pertama kali kita colokkan ke port USB komputer, harddisk palsu ini terbaca langsung sebesar 1,9 TB. Ini sedikit berbeda dengan original yang hanya terbaca 1,8 TB. Sedikit catatan saja ya, jika kita baca di review-review marketplace seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyak review yang mengatakan bahwa harddisk itu fake karena hanya terbaca 1,8 bukan 2 TB. Jadi harddisk dikatakan fake karena pembacaannya tidak sesuai 2 TB. Malah harddisk yang pembacaannya 2 TB pas atau lebih, malah itu dikatakan harddisk original. Ini sedikit agak miris kalau saya lihat ya, karena ketidaktahuan kita tentang pembacaan byte dan bit di sistem Windows. Lanjut kita lakukan pengetesan pada harddisk fake. Di bagian pojok kanan ini kalau kita lakukan eject, ini di sini terlihat tulisannya USB 3.0, berbeda dengan harddisk original yang terbaca expansion. Kita masuk ke mini tool partition wizard. Di sini terlihat format awal dari harddisk ini itu yaitu exFAT. Ini persis dengan deskripsi di produk yang dicantumkan penjual ya, bahwa format yang didukung hanyalah exFAT, bukan NTFS seperti pada umumnya harddisk. Nah, untuk kali ini saya tidak melakukan partisi dan format dulu untuk di awal,
Namun di sini saya langsung melakukan pengetesan copy data pada harddisk fake atau palsu dengan file game yang sama saat melakukan copy data di harddisk original, yakni besarnya 16 GB. Nah, kalau kita cek di sini untuk 5 menit pertama saat berjalan copy, speed copy dari harddisk palsu ini hanya mentok 1 sampai 2 MB per second. Ini berbeda dengan harddisk original. Di situ speed rata-ratanya bisa sampai 20 MB per second. Selama 5 menit awal ini untuk proses copy data dari harddisk fake itu cuma bisa 1% file dari 16 GB. Hal ini berbeda dengan harddisk original yang bisa mencapai 5% selama 5 menit dari total 16 GB. Catatan saja, setelah saya melakukan uji coba copy manual ya, di luar video ini harddisk fake itu saya coba melakukan copy data sebesar 200 GB. Hasilnya selama 6 jam proses copy itu hanya bisa mengcopy 60 GB, lalu terjadi stuck di 60 GB dan tidak ada progres apapun. Jadi harddisk palsu ini stuck di angka 60 GB selama 6 jam ya. Lanjut kita lakukan pengetesan di harddisk palsu. Di sini setelah melakukan proses copy, saya akan coba melakukan partisi ulang dan format ulang pada harddisk fake atau palsu ini dengan aplikasi mini partition wizard. Pertama, ini saya buat 2 partisi ya. Saya bagi sama rata, lalu kita pilih format. Di sini saya formatnya masih tetap, saya pilih exFAT saja. Hasilnya di aplikasi mini partition wizard ini terlihat sukses, tapi ada sedikit aneh bahwa hasil format di partisi yang kedua itu formatnya itu order, padahal sebelumnya sudah saya setting di exFAT. Namun waktu kita buka di file explorer, yang terbaca hanya satu drive lainnya tidak terbaca. Berbeda dengan saat saya lakukan di harddisk original. Waktu setelah selesai partisi itu kedua-dua drive-nya itu terbaca di file explorer. Saat kita klik yang drive tidak terbaca ini muncul permintaan format ulang. Namun saat kita format nanti muncul notifikasi Windows was enable to complete the format. Jadi tidak bisa diformat, jadi stuck, harddisknya tidak terbaca, drive-nya ya, drive-nya tidak terbaca. Nah, agak penasaran dengan hal ini, maka saya coba lakukan partisi ulang dan format ulang. Kali ini saya buat formatnya exFAT dengan 3 partisi. Hasilnya tetap sama, yaitu 2 partisi itu tidak terbaca di file explorer, dan kalau kita cek di mini partition wizard itu formatnya itu menjadi order. Karena hal ini sudah mentok ya, hasilnya sama, maka saya coba format harddisk fake ini menjadi NTFS. Karena di deskripsi penjual ya itu dilarang menggunakan format exFAT. Nah, di sini saya coba melakukan format ulang dengan format NTFS. Hasilnya ternyata bisa diformat dengan NTFS dan terbaca di Explorer, terbaca 1,9 TB. Sedikit catatan saja dari saya, di sini harddisk fake atau palsu itu ternyata tidak bisa dilakukan partisi ulang seperti harddisk original pada umumnya. Jika suatu harddisk gagal melakukan tes partisi, maka bisa dipastikan harddisk itu rusak atau palsu. Nah, ini sedikit tambahan saja. Saya melakukan uji coba ulang, yakni mengcopy data sebesar 52,7 GB file backup game ya pada harddisk fake atau palsu. Di sini setelah 1 jam menunggu dengan speed rata-rata copy datanya itu sebesar
10,3 MB per second. Saya coba cek kapasitasnya. Di sini ada keanehan setelah hasil copy ya, dimana kapasitas yang terpakai itu 56 GB, namun free space-nya atau kapasitas tidak terpakainya itu mencapai 2040 GB dari 2097 GB saat kita klik properties ya. Saya coba copy data ulang. Di sini saya copy data berupa file video dengan total file itu 63 GB, dan setelah menunggu sekitar 1,5 jam, copy datanya ini dengan speed rata-rata 13 MB per second. Nah, setelah selesai, saat kita lakukan pengecekan di properties, di sini kapasitas yang terpakai itu 122 GB dengan free space-nya 1974 GB dari total 2097 GB. Ada yang aneh apa enggak? Pasti ada yang aneh. Di sini keanehannya adalah kalau kita klik properties itu yang terbaca 2097 GB. Tapi kalau kita cek di file explorer tuh ya, itu hanya 1,9 TB. Jadi ada kelebihan hampir 200 GB. Menurut saya ini agak aneh. Lanjut, kita lakukan pengecekan hasil copy. Di sini saya coba membuka file video. Di sini salah satu file video itu sebesar 898 MB. Ini saya coba buka dan saya coba putar dengan aplikasi bawaan Windows, itu tidak bisa diputar hasilnya, dan keterangan file korup di bagian pojok kanan bawah. Saya coba apakah hanya file ini saja yang korup. Saya coba ulang dengan file video lain. Di sini saya coba buka file lain dengan kapasitas 1,2 GB. Saya coba buka lagi dan hasilnya sama, muncul keterangan korup. Padahal ini videonya ada, dan kalau kita klik properties itu ada kapasitasnya, tetapi hasilnya korup. Di sini saya coba siapkan tambahan pengetesan ya, pengetesan keaslian dari produk. Di sini saya coba melakukan pengetesan ulang dengan menggunakan aplikasi H2TestW dan Chip Genius. Di sini H2TestW saya coba pakai untuk mengetes kapasitas real dari harddisk, dan untuk Chip Genius ini saya gunakan untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya dari suatu harddisk atau flash disk, dan juga untuk mengetahui jenis chip controller, vendor, flash ID, dan lain-lain untuk nantinya mencari bahan untuk flashing ulang ke kapasitas yang sesungguhnya. Pertama saya coba Chip Genius. Di sini kalau kita buka Chip Genius, di sini akan terlihat controller vendor, terus control part numbernya, flash ID-nya, dan lain-lain. Kalau di sini harddisk fix ini, kalau kita cek control vendornya ini pakai first chip, lalu control part numbernya itu pakai FC1179, lalu kapasitasnya yang sesungguhnya itu hanya 64 GB, jadi bukan 2 TB. Lalu saya melakukan pengetesan dengan H2TestW untuk mengecek dari 64 GB kapasitas yang sesungguhnya itu yang bisa dipakai berapa. Jadi bukan saya tes dari 2 TB, tetapi saya tes dari 64 GB. Di sini saya melakukan pengetesan, saya coba input data sebesar 75 GB. Hasilnya adalah hanya 48,6 GB yang hasilnya oke, dan sisanya 24,5 GB data loss. Jadi dari 64 GB itu yang bisa dipakai hanya 48,6 GB. Lanjut, kita coba lakukan flashing untuk mengembalikan kapasitas yang sesungguhnya ya dari harddisk ini, dari 2 TB ke kapasitas yang sesungguhnya. Setelah saya download file-file yang diperlukan dan saya coba flashing,
Ternyata hasil flashing dari harddisk fake yang mana dari kapasitas terbaca di chip Genius itu 64 GB, lalu dari hasil tes H2 Test TW sebesar 4,86 GB, dan setelah di flashing ternyata hanya 32 GB yang bisa dipakai, yang terbaca di komputer. Sehingga dari 2 TB ini hanya 32 GB saja yang bisa dipakai. Ini sangat tidak worth it karena sangat jauh berbeda kapasitas real dan kapasitas yang ditulis di kemasan. Karena tidak worth it ini karena apa? Karena harga jualnya itu terlalu mahal. Kalau 32 GB saja flash disk itu hanya 50-60 ribu aja ya yang original. Setelah melakukan pengetesan di komputer secara fisik dan lainnya, maka karena penasaran ya apa sih isi jeroan dari harddisk ini, maka di sini saya akan melakukan pengecekan karena saya juga sangat kecewa dan di luar ekspektasi saya. Maka saya coba beranikan diri untuk bongkar juga harddisk original saya ya, untuk dibandingkan langsung dengan harddisk fake atau palsu. Pertama kita bongkar harddisk fake-nya dulu. Di sini dugaan saya itu pertama harddisk fake ini adalah harddisk internal 2,5 inci yang dimasukkan ke dalam enclosure. Nah, namun saat kita coba buka ya, ternyata isinya hanyalah sebuah flash disk dengan tambahan pemberat besi. Flash disk ini dilem di dalamnya ya, di dalamnya enclosure. Di sini sangat di luar ekspektasi saya. Yang pertama adalah harddisk 2,5 inch dimasukkan ke dalam enclosure, tetapi ini hanya sebuah flash disk ukuran 32 GB atau 64 GB dimasukkan ke dalam enclosure ditambahkan dengan pemberat besi. Di sini kalau kita lihat flash disk ini ditancapkan ke sebuah komponen, di mana komponen ini mengubah menjadi adapter ya, jadi USB tipe A ke USB tipe B yang biasa di harddisk eksternal. Oke, lanjut kita lakukan pengetesan di harddisk original. Di sini harddisk original ini saya bukanya agak susah karena rapat, jadi agak lama dibanding dengan harddisk fake. Saat kita buka itu mudah, gampang, tapi di sini harddisk original agak susah ya bukanya. Setelah kita buka, di sini harddisk original ini sangat berbeda dengan harddisk fake ini. Isinya itu harddisk ukuran 2,5 inci yang mana harddisk ini menyatu dengan komponen port USB dan komponennya. Jadi tidak seperti enclosure disk eksternal ya. Di situ ada part komponen USB lalu dipasang dengan harddisk 2,5 inci. Tapi di sini part komponen dan USB-nya itu menyatu dengan harddisknya. Nah, untuk pembahasan yang lain, yakni harddisk palsu yang ukuran 2,5 inci dipasangkan ke enclosure dijual seperti harddisk eksternal original, nanti kita bahas di lain kesempatan. Sebagai penutup dari review, maaf ya Kak, panjang ya, dari perbandingan harddisk palsu dan harddisk original. Di sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Untuk melakukan pengecekan harddisk palsu atau original, pertama sebelum membeli, saya harapkan untuk membaca dan bertanya ke penjual dulu tentang keaslian dari produk, tentang garansi produk, lalu prosedur klaim jika ada apa-apa, lalu baca deskripsi dan baca juga review. Dari review yang paling buruk, jangan paling bagus dulu yang dibaca. Lalu yang kedua, jika memang dirasa harddisknya itu memang original ya, jadi setelah melakukan proses seperti poin pertama, jika memang yakin itu original atau terlanjur membeli
sebelum tanya dan membaca, maka lakukan pengecekan di kemasan harddisk, terutama pada stiker hologram resmi distributor atau stiker resmi dari pabrikan. Namun stiker ini tidak menjadi acuan mutlak karena stiker ini banyak dijual di marketplace, yakni ada stiker-stiker palsu. Ketiga, kita lakukan pencocokan antara serial number antara kemasan fisik harddisk dengan web resmi vendor atau pabrikan. Di sini kita lakukan pengecekan kevalidan serial number dan garansi harddisk. Jangan terkecoh bahwa serial number itu valid terdeteksi, namun garansinya ternyata sudah expired. Keempat, lakukan pengetesan di komputer, baik itu dengan cara manual, copy data secara manual, cek speednya, lalu lama proses kopinya. Memang jika dirasa itu prosesnya lama dan tidak wajar, seperti copy data 200 GB itu hanya 60 GB selama 6 jam, itu menurut saya tidak wajar, maka patut diduga bahwa harddisk itu fake atau palsu. Lalu jangan lupa juga cek juga hasil copy datanya, apakah hasilnya itu bisa dibuka, bisa dilihat atau di copy ulang. Kadang ada data yang sudah di copy tidak bisa di copy ulang karena file itu korup saat melakukan copy. Nah, jika terjadi hal ini maka bisa dipastikan harddisk itu fake atau palsu. Setiap harddisk harusnya, kalau harddisk original itu bisa dilakukan partisi. Jadi sebelum digunakan saat pertama kali itu saran saya itu dilakukan format ulang, partisi ulang, lalu lakukan copy file berulang kali untuk mengecek harddisk itu normal atau tidak. Jika harddisk tersebut tidak bisa dipartisi, tidak bisa diformat ulang, bisa dipastikan harddisk tersebut rusak atau fake. Atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi H2Test, Telecopy, Genius dan lain-lainnya. Jika dirasa memang fake, nanti bisa dilakukan flash ulang untuk mengecek kapasitas realnya itu berapa dengan tools flashing yang nanti bisa saya coba buat video tutorialnya. Kelima, opsi terakhir untuk memastikan harddisk itu asli atau tidak, kita lakukan pembongkaran isi harddisknya. Harddisk original itu akan terlihat harddisk itu menyatu dengan komponen USB-nya, tidak terpisah dengan komponennya seperti enclosure harddisk eksternal. Atau harddisk original itu pasti tidak ada pemberatnya atau hanya flash disk ukuran kecil. Dampak dari harddisk palsu ini jika kita tidak melakukan pengecekan itu dampaknya besar, yakni jika langsung kita lakukan backup data atau menyimpan data, itu datanya pasti akan hilang atau korup. Nah, ini yang terjadi pada pelanggan kami ya, Tamtam Boys, itu tidak bisa melakukan backup data dari DVR. Nah, semoga dengan review kali ini yang agak panjang ini bisa membuat teman-teman itu teredukasi sebelum membeli atau sudah terlanjur membeli harddisk, itu terhindar dari kasus penipuan penjualan harddisk palsu dari penjual atau toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Sekian review kami kali ini. Jika suka dengan video ini bisa klik like, dan jika bermanfaat bisa klik share ke orang yang Anda kenal. Saya Rio, sampai jumpa di video review Tamtam Boys berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.